yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur. Andi Merianur ditangkap KPK di rumah jabatan atau Rujab Bupati Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 21 September sekira pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Bupati Koltim yang baru dilantik 3 bulan tersebut langsung digiring ke markas Polda Sultra seusai diciduk Komisi Anti Rasuah tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Sultra. Ada Fadli Aksar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Halo rekan Fadli. Halo, iya halo Firda. Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi operasi tangkap tangan KPK ini terhadap Bupati Kolaka Timur Merianur? Iya, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur, ini berawal saat Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi dari masyarakat bahwa adanya dugaan tindak pidana korupsi, dugaan penyalahgunaan wewenang atau dalam hal ini suap. Operasi tangkap tangan ini bermula ketika KPK berawal dari menangkap Kepala BPBD Kolaka Timur, Ansarullah. Ansarullah pertama kali ditangkap di sebuah kos-kosannya di desa di Kecamatan Tirauta, Kabupaten Kolaka Timur. Setelah menangkap Kepala BPBD Kolaka Timur, kemudian KPK menyegel rumah kos-kosan tersebut. 30 menit kemudian KPK kemudian bergerak menuju ke Rujab Bupati Kolaka Timur. Setelah itu kemudian KPK langsung mengamankan Bupati Kolaka Timur beserta suaminya, kemudian bersama 3 ajudan lain. Kemudian KPK juga menyita barang bukti uang senilai 225 juta dari rumah jabatan tersebut. KPK kemudian menggiring ke-6 orang ini ke markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara yang berada di Kota Kendari. Mereka tiba pukul 01.30 WITA Rabu dini hari. Mereka diperiksa dari malam hingga siang hari Rabu pukul 14.00 WITA. Mereka menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Begitu, Firda. Lantas Fadli, bisa Anda jelaskan bagaimana jalannya proses pemeriksaan hingga kelima orang ini dibawa ke gedung KPK begitu? Ya, jalannya proses pemeriksaan ini berlangsung di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tepatnya di gedung lantai 2. Selama proses pemeriksaan, polisi berjaga-jaga di tangga pintu masuk ruang gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Sejumlah orang dibiarkan masuk, begitu pula dengan awak media. Mereka membatasi orang-orang yang akan naik ke lantai 2. Namun saat pemeriksaan sejumlah sanak keluarga, kemudian sejumlah diduga saksi-saksi juga ikut naik ke lantai 2 di ruang pemeriksaan. Begitu, Firda. Fadli, lantas bagaimana saat ini nasib Bupati Kolaka Timur dan beberapa orang lainnya yang sudah diamankan oleh pihak KPK? Ya, setelah pemeriksaan selama 12 jam, KPK kemudian membawa 4 orang ke gedung Merah Putih KPK. Di antaranya Bupati Kolaka Timur, Andi Merianur, kemudian Kepala BPBD Kolaka Timur, Ansarullah, dan 2 ajudan Bupati Kolaka Timur. Nah, setelah tiba di Jakarta, KPK kemudian menggelar konferensi pers dan mengumumkan 2 orang menjadi tersangka, yakni Bupati Kolaka Timur sendiri dan anak buahnya Kepala BPBD Kolaka Timur, Ansarullah. Gitu, Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Kepala Subbid Penerangan Masyarakat Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Polda Sultra, Kompol Dolvi Kumaseh. Berikut liputannya untuk Anda.
Sudit, bagaimana keterangannya Pak Sudit? Kenapa? Informasi pembenar. Apakah benar Ada Bupati- operasi tangkap tangan Bupati atau bagaimana Pak? Iya, semalam sekitar jam 9 tim dari KPK melakukan OTT kepada Bupati. saat ini diperiksa di lantai 2 atau seperti apa? Sementara diperiksa awal. Ada berapa orang itu? Untuk keseluruhan 6 6 ya. Bupati. Ada barang bukti yang ikut diamankan di Ada. ratusan juta atau berapa? Nanti itu ranahnya Pak. Terkait kasus Soal soal hanya membenarkan. Kasusnya apa itu? OTT. Itu aja. kasusnya apa Pak? OTT saja dulu. Ya, Nanti rencananya nanya ke Iya. KPK. ya rencananya mereka hari ini masih diperiksa atau Hari ini diperiksa dan rencana akan ke Jakarta. Jam berapa tuh Pak? Kita tidak bisa pastikan karena teman-teman dari KPK masih. Dari jam berapa diperiksa, Pak? Masih terkait kasus OTT KPK Bupati Kolaka Timur Tribuners, setelah melakukan tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merianur menjadi tersangka. KPK menyangka Meria menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk relokasi dan rekonstruksi. Terkait informasi lebih lengkapnya, sudah bergabung bersama kami wartawan dari tribunnews.com, ada Ilham Rian Pratama yang akan melaporkan langsung dari Jakarta. Halo Ilham. Halo, rekan Firda. Ilham, bisa Anda jelaskan bagaimana rekonstruksi kasus yang menjerat Bupati Andi Merianur ini? Ya, jadi rekan Firda dan Tribuners, KPK pada Rabu malam telah menetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merianur dan Kepala BPPD Kolaka Timur Anzarullah sebagai tersangka. KPK menyangka Meria menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB untuk relokasi dan rekonstruksi. Keduanya menyusun proposal dana hibah ke BNPB Pusat berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dana siap pakai. Kabupaten Kolaka Timur memperoleh dana hibah sebesar 26,9 miliar rupiah dan dana siap pakai sebanyak 12,1 miliar rupiah. Anzarullah kemudian diduga meminta Meria memberikan sejumlah proyek yang bersumber dari dana hibah itu kepada orang-orang kepercayaannya. Meria setuju dan meminta fee sebesar 250 juta rupiah kepada Anzarullah. Demikian, Firda. Lantas, Ilham, bagaimana saat ini nasib uang 225 juta yang diamankan oleh pihak kepolisian oleh pihak KPK begitu saat operasi tangkap tangan? Ya, jadi rekan Firda, dari fee sebesar 250 juta rupiah tadi yang diminta Bupati Kolaka Timur kepada Kepala BPPD Kolaka Timur, baru 25 juta rupiah saja yang diterima Andi. Sementara sisanya sebanyak 225 juta rupiah belum sempat diterima lantaran tim KPK keburu menangkap Andi dan Azharullah dalam giat OTT. Kini, uang sebesar 225 juta rupiah tersebut disita oleh KPK sebagai bahan penyidikan selanjutnya. Demikian, Firda. Oke, lantas Ilham, begitu selesai menjalani pemeriksaan begitu dan ditetapkan menjadi tersangka, ada yang mungkin yang disampaikan oleh Bupati Kolaka Timur saat konferensi pers? Ya, jadi Firda, dari pantauan saya di Gedung Merah Putih Selasa malam, baik Andi maupun Azharullah begitu keluar dari gedung KPK sekitar pukul 12:30 malam, usai menjalani pemeriksaan, keduanya tidak berkomentar terkait penetapannya sebagai tersangka. Mereka berdua langsung menumpangi mobil tahanan. Andi dan Azharullah ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK terhitung sejak kemarin hingga 11 Oktober mendatang. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Ilham Rian Pratama juga sudah melakukan wawancara dengan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron terkait OTT KPK Bupati Kolaka Timur ini. Berikut liputannya untuk Anda. KPK akan mengumumkan penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi atas penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Hari ini Kamis tanggal 22 September, kami akan menyampaikan informasi terkait kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur pada tahun 2021 ini. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 6 orang pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekitar jam 8 malam di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Para pihak yang diamankan pertama, Saudari AMN
Bupati Kolaka Timur periode 2021-2026. Kedua, Saudara AZR, Kepala BPBD Kolaka Timur. C. Saudara MD, suami Saudari AMN. D. AY, Ajudan Bupati. E. Saudara NR, Ajudan Bupati. Dan F. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Belum selesai kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh perusahaan daerah pertambangan dan energi. Kini mantan Gubernur Sumsel, Alex Nurdin, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, Alex Nurdin juga diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jakabaring Palembang dengan total kerugian negara mencapai 130 miliar rupiah. Tak hanya Alex Nurdin, penyidik juga menetapkan 2 tersangka lainnya, yakni Mudai Madang, yang kini sama-sama berstatus tersangka dugaan korupsi PDPDE. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Sumsel. Ada Sinta Anggraini yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Sinta. Halo Firda. Sinta, bisa Anda jelaskan seperti apa proses penyidikan hingga akhirnya 3 orang termasuk mantan Gubernur Sumsel, Alex Nurdin ini ditetapkan menjadi tersangka baru begitu? Baik, kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya sendiri memang sudah menjadi sorotan masyarakat khususnya di Sumatera Selatan sejak awal tahun ini. Sebelumnya juga untuk Alex Nurdin dan Mudai Madang sendiri memang kerap menjadi saksi dalam kasus ini sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 1 orang lagi yaitu Launma Petobing yang sebelumnya menjabat BPKAD Sumsel. Seperti itu, Firda. Lantas bagaimana untuk peran dari masing-masing tersangka ini dalam kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Sinta? Baik, berdasarkan keterangan dari Kasipenkum Kejari Sumsel, Haidirman menyebutkan bahwa peran dari ketiga tersangka ini yaitu untuk Alex Nurdin, dia ketika dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya itu terjadi tepatnya di tahun 2015, Alex Nurdin berperan menjabat sebagai Gubernur Sumsel, di mana dia memiliki kuasa penuh atau tanggung jawab penuh terhadap proyek tersebut. Sedangkan untuk Mudai Madang sendiri, dia berperan sebagai bendahara dari yayasan dari Masjid Sriwijaya, di mana dia dianggap sebagai orang yang tahu mengenai aliran uang. Dan untuk Launma sendiri, memang pada saat itu dia menjabat sebagai Kepala BPKAD Sumsel, di mana dia bertanggung jawab atas pencairan dana sebesar 130 miliar yang digelontorkan untuk pembangunan dari Masjid Sriwijaya. Seperti itu, Firda. Kemudian saat ini dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya ini sudah ada total berapa tersangka yang ditetapkan dan sejauh mana saat ini proses hukumnya? Baik, saat ini sudah ada 9 orang yang ditetapkan diduga terlibat dalam kasus ini, di mana 6 diantaranya sudah memasuki proses persidangan. Mereka terdiri dari beberapa kontraktor dan juga mantan dari petinggi pejabat di Sumatera Selatan, sedangkan 3-nya lagi itu baru masih maksud kami masih berstatus tersangka, yaitu ya tadi Alex Nurdin, Mudai Madang, dan Launma Tobing tadi. Seperti itu, Firza. Sinta, kemudian Alex dan juga Mudai Madang ini berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi PDPDE. Kemudian bagaimana untuk proses hukum yang untuk kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Jakabaring ini? Baik, sebelumnya juga pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan juga sudah menegaskan bahwa antara kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dan kasus dugaan korupsi pembelian gas oleh PT PDE yang menjerat Alex Nurdin dan juga Mudai Madang itu merupakan 2 kasus yang terpisah, sehingga prosesnya tetap akan berjalan namun masing-masing. Jadi prosesnya itu akan berjalan sendiri-sendiri, di mana untuk PDPDE itu ditangani oleh pihak Kejagung RI, sedangkan untuk dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya itu ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Sinta Anggraini juga sudah melakukan wawancara dengan Kasipenkum Kejati Sumsel, Haidirman. Berikut liputannya untuk Anda. Dari Kejagung RI katanya untuk kasus korupsi masjidnya ada tersangka baru, benar Kak? Ya, jadi betul, artinya Jaksa Agung telah merilis terhadap
penetapan tersangka dalam kasus hibah untuk pembangunan masjid tahun 2015 dan 2017. Nah, dalam kasus penanganan perkara dan dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan masjid berdasarkan dana hibah dari Pemprov pada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, hari ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah dirilis oleh Kejaksaan Agung Bawaslu telah menetapkan tersangka. 3 tersangka yang ditetapkan itu adalah inisial AN, kedua adalah inisial MR, dan yang ketiga adalah inisial LVLT. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Banten, Saudara. Iskandar Jamaluddin Firdaus menggegerkan warga Pandeglang, Banten dengan mengklaim diri sebagai seorang raja kerajaan Angling Dharma Pandeglang, yang disebut-sebut sebagai Satria Piningit yang telah membantu banyak warga miskin di daerahnya dan menyantuni anak-anak yatim. Tanya itu, ia juga memiliki kekayaan yang tak ternilai dan bahkan merupakan orang terkaya hingga 7 turunan. Disebut pula pemimpin Angling Dharma ini juga sering membantu warga yang kurang mampu. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, ada Martin Ronaldo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Martin. Halo, Ya. Firda. Martin, Selamat siang. bisa Anda jelaskan bagaimana awal mula munculnya Baginda Raja yang berasal dari Kerajaan Angling Dharma ini? Ya, Firda dan Tribuners, selamat siang. Baru-baru ini masyarakat Kabupaten Pandeglang, tepatnya di Desa Pandat, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, digegerkan ataupun dihebohkan dengan munculnya seorang pria parubaya yang bernama Iskandar Jamaluddin Firdaus, yang mengaku bahwa dirinya merupakan seorang raja ataupun baginda raja dari kerajaan Angling Dharma yang berada di Pandeglang. Firda dan Tribuners, kasus ini cukup begitu menggelitik dan juga memang cukup menjadi sorotan publik, terutama di saat-saat seperti ini. Memang kejadian seperti adanya kerajaan dan kekayaan yang dimiliki oleh Iskandar ini memang menjadi sorotan, karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa Iskandar ataupun yang sering dikatakan seorang raja Angling Dharma ini telah membangun sebanyak 30 rumah untuk masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pandeglang, yang tersebar di Kecamatan Pagelaran, lalu di Kecamatan Mandalawangi, dan Kecamatan Menes, begitu Firda. Dan memang untuk awal permulaan mencuatnya kasus tersebut memang sempat dipublikasikan oleh salah satu warga yang berada di Pandeglang di media sosial, bahwa pada saat itu memang Baginda Raja Iskandar sedang memberikan sebuah kunci rumah baru untuk warga yang memang membutuhkan. Lalu kemudian video yang menerangkan ataupun video yang menggambarkan raja tersebut sedang memberikan kunci rumah tersebut lalu mencuat di publik, sehingga sampai saat ini keberadaannya masih
terus dicari-cari begitu, Firda. Martin, lantas bagaimana untuk tanggapan dari warga sekitar, terutama warga yang mendapatkan bantuan rumah begitu dari Iskandar sendiri? Ya, Firda, kami kemarin sempat menuju beberapa rumah ataupun tempat tinggal warga yang memang dibantu ataupun diberikan oleh Baginda Raja Iskandar, di mana memang dari beberapa rumah yang kami temukan memang terdapat tulisan yang hampir sama seperti yang berada di rumah sang raja, yakni ada bertuliskan Angling Dharma begitu, Firda. Dan memang cukup sangat standar bangunan rumahnya, akan tetapi layak untuk dihuni oleh beberapa orang di sana. Dan salah satu warga yang mendapatkan bantuan rumah tersebut, Emma, mengaku sangat berterima kasih dan bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh sang Baginda Raja terhadap dirinya dan keluarga. Karena menurut dirinya, apabila pada saat itu sang raja tidak membantu dirinya, maka dirinya dan bersama keluarga tidak mengetahui dapat tinggal di mana. Karena memang pada saat itu kondisi rumah Emma sendiri memang sedang tidak layak begitu dan diperbarui oleh sang raja begitu. Berarti rumah yang diberikan oleh Baginda Raja dari Angling Dharma ini memang memiliki ciri khas tersendiri begitu ya. Ada tulisan Angling Dharma di depan rumah dari warga tersebut. Kemudian bagaimana untuk respon dari Bupati Pandeglang, Banten dan juga pihak aparat kepolisian di sana? Ya, Firda, kemarin juga kami sempat berkomunikasi dan juga bertanya-tanya kepada Bupati Pandeglang, yakni Irna Narulita Dimyati, yang pada saat itu memang mengatakan bahwa dirinya sangat menyesalkan adanya kejadian ataupun kasus viralnya seorang raja yang berada di Kabupaten Pandeglang. Irna pun sempat menyoroti dan bahkan mengatakan meminta kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian, untuk memproses hukum ataupun menindak secara tegas apabila memang sosok dari Baginda Raja ini memang terbukti tidak bisa membuktikan dari mana sumber kekayaannya ataupun dari mana asal permulaan dia bisa membangun rumah begitu. Hal senada pun memang sempat dilontarkan juga oleh Kapolres Pandeglang, yakni AKBP Belni. Ia mengatakan bahwa sampai sejauh ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan Kapolsek Mandalawangi dan juga pihak kecamatan untuk memantau setiap aktivitas ataupun kegiatan yang berada di perumahan Baginda Raja Iskandar. Begitu, Firda. Lantas bagaimana saat ini update informasi? Apakah saat ini sudah ada tindak lanjut begitu dari pihak Bupati atau dari aparat kepolisian, atau sudah ada klarifikasi dari pihak Kerajaan Angling Dharma sendiri? Ya, Firda, tadi pagi kami juga sempat berkomunikasi dengan juru bicara Baginda Raja, yakni Ki Jamal. Begitu, Ki Jamal yang merupakan juru bicara dan juga pengikut dari sang Baginda mengatakan bahwa pemberitaan yang menyudutkan Baginda Raja itu salah sasaran begitu, Firda. Dia mengatakan bahwa sang Baginda Raja tidak pernah mengakui dirinya seorang raja, akan tetapi memang pengikutnya lah ataupun masyarakat yang memberikan bantuan, masyarakat yang menerima bantuan lah yang mengatakan dirinya adalah seorang pahlawan atau raja begitu, Firda. Dan Ki Jamal sendiri memang mengatakan agar pemberitaan-pemberitaan yang memang menyudutkan terkait Baginda Raja beserta keluarga dan yang lainnya ini segera diluruskan, dan pihak dari keluarga pun meminta agar kasus tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan begitu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan juru bicara Baginda Raja Angling Dharma, Ki Jamal. Berikut liputannya untuk Anda. Itu tadi, anggaran tidak dari manapun, tidak dibantu dari oleh pemerintah, dari istilahnya sumbangan-sumbangan semacam proposal dan lainnya. Itu murni semuanya itu pekerjaan Baginda. Itu sudah berlangsung berapa lama sih, Pak? Ya, kalau lama udah dari mulai tahun 2017 Baginda membangunnya. Untuk aktivitas Baginda sendiri nih untuk membangun rumah ini dari mana nih, Pak, penghasilannya? Ya, penghasilannya
itu karena Baginda ini banyak santri dan muridnya di mana-mana. Ya santrinya ini kan ada peduli kan gitu, ada yang ini kebeli keramik, yang ini yang ngasih ke Baginda, semuanya jatuhnya ke Baginda kan gitu. Silsilah Baginda nih, disebut Baginda nih. Dari mana? Kalau untuk silsilah Baginda, karena itu dari dari sananya ya, bukan karena keinginan Baginda atau siapa ya, Baginda ya udah gelarnya Baginda itu langsung lah. Itu udah gelar Baginda itu langsung. Mungkin ya sosok seorang raja yang adil bijaksana mungkin. Jadi Angling Dharma itu bahwasanya memang kita juga bukan Baginda aja, sebenarnya kita juga hidup kita ini hanya angin mendharma dan membakti. Mendharma kepada yang Maha Kuasa, yang pencipta, yang membakti kepada kuasa dan kepada sang yang diciptakannya kan seperti itu. Kita beralih ke Lampung, Saudara. Bupati Lampung Timur M. Dawam Raharjo marah saat pembagian sertifikat penyuluhan keamanan pangan untuk pelaku UMKM yang ada di Lampung Timur. Marahnya Bupati lantaran tidak dibagikannya surat perizinan usaha untuk UMKM yang ada di Lampung Timur. Kejadian marahnya Bupati tersebut terjadi di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur saat berlangsungnya pembagian sertifikat penyuluhan keamanan pangan bagi pelaku UMKM pada Rabu 22 September kemarin. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung. Ada Yogi Wahyudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Yogi. Halo rekan Firda. Yogi, bisa Anda sampaikan begitu, apa yang menjadi penyebab Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo ini marah saat acara pembagian sertifikat penyuluhan keamanan pangan? Oke, baik Firda dan Tribuners. Awalnya kemarin dilaksanakannya penyuluhan keamanan pangan ya bagi pelaku UMKM dan usaha-usaha yang dari Lampung Timur. Nah, kegiatan ini melibatkan 3 dinas, yakni Dinas Kesehatan Lampung Timur, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja. Nah, Dawam juga mengungkapkan awalnya pembagian sertifikat penyuluhan ini untuk pelaku UMKM dan harusnya dibarengi dengan pembagian surat izin usaha. Nah, Dawam sudah berkomunikasi dengan pihak-pihak dinas-dinas terkait kemarin agar dinas-dinas tersebut saling berkoordinasi. Nah, karena adanya kegiatan ini untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit dalam perizinan gitu. Nah, lalu menurutnya ya mulai naik pitamnya Bupati saat akan dilakukan pembagian sertifikat penyuluhan tersebut. Dawam terkejut pertama melihat ketika hanya ada sertifikat penyuluhan, tidak ada surat izin ya untuk usaha UMKM yang harusnya dibagikan juga. Ditambah tidak ada atau tidak hadirnya orang-orang dinas perizinan Lampung Timur yang menjadi penanggung jawab atas surat izin tersebut. Menurutnya kepala dinas ketika tidak hadir dalam kegiatan ya harus bisa diwakilkan dan profesional begitu kan Firda. Lantas pembagian sertifikat penyuluhan keamanan pangan itu sendiri seperti apa tujuannya dan juga dibagikan kepada siapa dan untuk berapa orang? Ya, baik kan Firda. Penyuluhan ini menurut Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo untuk meningkatkan keamanan pangan ya, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Bupati Lampung Timur juga mengatakan penyuluhan ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam hal legalitas dan perizinan UMKM. Selain itu, memang awal dalam acara akan ada memang sudah diberitahu akan ada pembagian surat izin seperti itu, seperti sertifikat produk industri rumah tangga gitu, atau kayak di pelaku usaha yang berasal dari beberapa kecamatan yang ada di Lampung Timur. Begitu rekan Firda. Lantas bagaimana respon orang-orang yang ada di sana yang saat dimarahi begitu oleh Bupati Dawam Raharjo? Ya baik, rekan Firda, dikonfirmasi ya kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Lampung Timur, Budiul Hartono, ia mengatakan adanya miskomunikasi sebenarnya antara dinas-dinas terkait. Menurut Budiul itu sendiri, selain adanya miskomunikasi, Dinas Perizinan Kabupaten Lampung Timur juga sedang kedatangan Omnibus Law. Nah, jadi tidak bisa hadir ketika pelaksanaan penyuluhan kemarin. Nah, sementara saat dikonfirmasi kepada PLT Dinas Perizinan ya, Kabupaten Lampung Timur, M. Yusuf menjelaskan
perizinan bagi pelaku UMKM itu sebenarnya sudah diproses, sedang diproses seperti itu. Dia bilang masih dalam tahap pemrosesan seperti itu. Nah, dia juga menjelaskan sebenarnya tahapan-tahapan sebenarnya tidak langsung jadi seperti itu. Awalnya harus dari Dinas Koperasi itu untuk mengumpulkan kawan-kawan UMKM, lalu Dinas Kesehatan yang mengadakan penyuluhan, baru adanya perizinan yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, sedangkan kemarin barusan terlaksana penyuluhan, harusnya ada tahap lagi. Namun Bupati menginginkan adanya pemangkasan birokrasi biar tidak terlalu ribet, setelah penyuluhan langsung dibagikan. Seperti itu, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Lampung Yogi Wahyudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kurang lebih 11 pengembang timah liar di dekat kawasan Rumah Susun Sederhana Kecamatan Pangkal Balam ditertibkan tim Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkal Pinang pada Selasa 21 September siang. Tim Satpol PP baru memasuki kawasan tambang liar, tampak beberapa orang berlarian kocar-kacir menjauhi kawasan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos, ada Andini Dwi Hasanah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andini. Halo Firda. Andini, bisa Anda jelaskan mengapa para penambang tersebut ditertibkan oleh pihak Satpol PP? Oke, selamat siang Tribuners. Terima kasih Firda. Memang pemerintah kota sejak kemarin fokus menangani permasalahan pertambangan yang ada di Kota Pangkal Pinang. Sebelumnya Kota Pangkal Pinang memang tidak ada wilayah tambang. Sudah jelas sekali dalam Perda nomor 7 tahun 2019 bahwa di Kota Pangkal Pinang tidak boleh ada aktivitas penambangan. Jadi mau di lahan pribadi sekalipun, mau di aset pemerintah kota sekalipun, itu tidak boleh atau tidak diberikan untuk melakukan aktivitas penambangan. Jadi kemarin tim Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pangkal Pinang melakukan penggerebekan di lokasi Rusunawa, tepatnya di Kecamatan Pangkal Balam. Ada 11 penambang TI ilegal yang didapatkan oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja. Dan sebelumnya juga tim Satpol PP Kota Pangkal Pinang juga melakukan penggerebekan penambang ilegal di kawasan Tampuk Pinangpura, Kecamatan Gerunggang. Bahkan aktivitas tambang yang di Kecamatan Gerunggang itu di lahan aset milik pemerintah kota. Jadi ada 2 pelanggaran, selain pelanggaran Perda, juga penambang melanggar atau merusak aktivitas di aset milik pemerintah Kota Pangkal Pinang. Demikian, Firda. Andini, lantas seperti apa penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP di sana? Oke, untuk di kawasan Tampuk Pinangpura kemarin tim Satpol PP melakukan penggerebekannya ketika malam hari karena takut aktivitasnya ketahuan. Para penambang melakukan aktivitas penambangan di aset milik pemerintah kota itu pada malam hari. Pemerintah kota dengan ini dari tim Satuan Polisi Pamong Praja menyita berupa selang, mesin, dan alat-alat aktivitas penambang lainnya, Firda, di kawasan penambangan. Dan kemarin juga ada 11 penambang yang digerebek langsung oleh tim Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga alat-alatnya juga disita oleh tim Satpol PP, yaitu berupa mesin, selang, dan alat-alat lainnya. Ini kemudian bagaimana tindak tegas dari pihak Satpol PP sendiri dan juga pemerintah terkait adanya penambangan ilegal ini? Oke, Firda, sebenarnya sudah sejak awal, bahkan sudah dari beberapa tahun yang lalu, pemerintah kota memang fokus menangani permasalahan pertambangan yang ada di Kota Pangkal Pinang ini, karena memang harusnya tidak ada tambang atau zero tambang gitu. Namun hal ini terus bermunculan, penambang terus bermunculan disebabkan karena harga timah juga yang saat ini sedang melonjak tinggi. Jadi para penambang ibarat tidak ada rasa jerahnya, ditertibkan sekali mereka muncul lagi, ditarik mesinnya, mereka nanti beli mesin lagi, demikian. Baik, Tribuners. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Bangka Pos, Andini Dwi Hasanah atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda selesai ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah pengungsi Afghanistan melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kota Batam pada Rabu 22 September siang. Tak hanya orang dewasa, aksi unjuk rasa ini juga diikuti oleh beberapa orang balita maupun anak-anak. Diakui oleh pihak di sana, ada sebanyak 14 pengungsi Afghanistan yang sudah bunuh diri lantaran mereka beranggapan sudah tak memiliki masa depan. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Batam, ada Roma Uli Sianturi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Roma. Halo Firda, terima kasih. Roma, bisa Anda jelaskan apa tujuan, apa saja tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi di sana? Baik Firda, jadi sejumlah pengungsi Afghanistan yang datang ke kantor DPRD Kota Batam pada Rabu 22 September kemarin, mereka menuntut berbagai hal, di mana mereka ingin dipulangkan ke negara tujuan mereka seperti New Zealand, USA, dan New York melalui UNHCR. Nah, mereka meminta kepada DPRD Kota Batam agar difasilitasi untuk bertemu dengan UNHCR agar mereka dikembalikan ke negara asalnya. Begitu, Firda. Ke negara tujuannya maksudnya. Lantas ada berapa banyak pengungsi Afghanistan di Batam saat ini, Roma? Baik, saat mereka melakukan aksi di kantor DPRD Kota Batam yang mengikuti itu hanya sekitar 60-an pengungsi Afghanistan
Namun selayaknya secara total sebanyak 500-an pengungsi yang ada di Kota Batam, Firda. Lantas siapa anggota DPRD yang memfasilitasi adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh pengungsi Afghanistan di Batam ini? Baik, terima kasih Firda, karena ini berhubungan dengan antar negara dan pemerintahan, maka mereka difasilitasi oleh Komisi 1 DPRD Kota Batam, lebih tepatnya Ketua DPRD Kota Batam, Budi Mardianto. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Ali Akbar, salah satu pengungsi Afghanistan, dan berikut liputannya untuk Anda. Sini kami pengungsi dari Afghanistan, jadi udah lama di Indonesia ini, udah dari 6 tahun sampai 10 tahun, 11 tahun. Ada yang kawan kami di sini, jadi kami pengungsi di sini. Kita udah lama nunggu di sini di Indonesia, kami kan nunggu cari suaka kan. Jadi gak ada yang respon kita, gak ada yang peduli sama kita. Jadi masa depan kita belum jelas. Ya udah di Indonesia udah 14 orang udah bunuh diri gara-gara masa depan mereka gak jelas. Jadi ada yang mau bunuh diri juga, tapi sama kawan-kawannya nggak boleh. Jadi kami udah datang sini minta tolong, minta solusi sama kantor DPRD. Ya tadi kita minta tolong ngomong sama UNHCR, sama negara yang tujuan, cari solusi untuk kita di sini. Remaja putri berinisial SR 14 tahun menjadi korban ruda paksa di sebuah apartemen mewah di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Makassar. Ruda paksa tersebut bermula saat SR diajak oleh rekannya yang tak lain adalah tetangganya sendiri berinisial S ke apartemen. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur. Ada Muslimin Emba yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Emba. Ya, Firda. Ya. Baik. Mbak, bisa Anda jelaskan seperti apa kronologi ruda paksa yang dialami oleh SR ini? Ya, baik Firda dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya insiden atau kejadian ruda paksa yang dialami SR itu di salah satu apartemen mewah di Jalan Boulevard Makassar itu terjadi tepatnya Sabtu pekan lalu. Kejadian itu bermula saat SR ini diajak temannya S yang kebetulan juga adalah tetangga korban itu untuk jalan ke apartemen tersebut. Tiba di apartemen itu teman S ini terdapat dua pria yang hendak meminum minuman keras begitu atau pesta miras. Terus korban SR ini juga diajak, awalnya sempat ditolak karena SR ini masih berusia di bawah umur, namun karena dipaksa oleh pelaku, korban pun menuruti kemauan dari pelaku untuk ikut berpesta miras begitu. Nah, dari kejadian itu SR yang mabuk pun langsung disetubuhi begitu oleh satu dari dua pelaku. Setelah disetubuhi, satu pelaku lainnya mengambil ponsel milik SR kemudian dibawa kabur. Begitu, Firda. Lantas bagaimana untuk bagaimana terungkapnya kasus ini? Apakah dari pihak korban sendiri melaporkan ke pihak kepolisian atau seperti apa informasinya? Ya, beberapa jam setelah kejadian, orang tua korban yang mengetahui anaknya menjadi korban ruda paksa langsung melapor ke Reskrim Polrestabes Makassar, dan beberapa sehari kemudian pelaku pun berhasil ditangkap di Jalan Pelita Raya Makassar. Halo, rekan Emba. Firda. Ya, Firda. Bisa diulangi lebih lanjut begitu? Tadi ada gangguan sinyal begitu, Emba. Ya, jadi orang tua korban setelah mengetahui anaknya menjadi korban dari ruda paksa ini melapor ke Polrestabes Makassar. Sehari setelahnya itu polisi bergerak cepat dan langsung menangkap pelaku di Jalan Pelita Raya. Firda.
Lantas, bagaimana saat ini proses hukum yang dijalani oleh pelaku sendiri? Apakah bagaimana untuk ancaman hukuman kurungan penjara yang dijatuhkan kepada pelaku? Ya, untuk kasus ini ada 2 tindak pidana yang terjadi di lokasi yang sama, yaitu di apartemen tersebut. Tindak pidana pertama yaitu tindak pidana ruda paksa yang dialami SR, yaitu pelakunya adalah Wawan. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara untuk kasus pencurian ponsel yang dilakukan oleh teman pelaku ruda paksa, yaitu FN, itu dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Firda. Baik, Tribuners, jurnalis kami Emba juga sudah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Jamal Fatur Rahman. Berikut liputannya untuk Anda. Dan kami tangkap pelaku dengan inisial RDM, umur 23 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Jadi diawali dengan korban ini diajak oleh temannya ke salah satu apartemen yang ada di Kota Makassar. Di kamar tersebut sudah ada pelaku beserta teman-temannya dan mereka mengajak ke korban ini untuk minum-minum. Setelah minum-minum, korban ini mabuk dan ketika mabuk, korban dilakukan ataupun terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Disitulah pelaku menyetubuhi anak tersebut hingga sampai pagi korban baru menyadarinya. Selain itu juga ada tindak pidana lainnya. Jadi ketika terjadi persetubuhan itu, handphone korban juga dicuri oleh salah satu teman dari pelaku itu dengan inisial FF. Jadi dalam satu TKP terjadi 2 tindak pidana, yaitu persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Terduga pelaku pungli bernama Roni dan Selvi tak kurang dari 6 jam langsung diamankan oleh Polsek Medan Barat, Kota Medan. 2 pelaku pungli tersebut mengaku sebagai anggota organisasi Masa Kebedan atau OKP. Keduanya dijemput tak jauh dari Pasar Pajak Sambu Baru, Medan Barat pada Rabu 22 September. Bahkan mereka diamankan Polsek Medan Barat sebelum korban membuat laporannya. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Medan, ada Arjuna Bakara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arjuna. Selamat sore, selamat siang rekan Firda Ananda di studio. Ya, Arjuna, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terjadinya dugaan pungli hingga akhirnya 2 pelaku ini ditangkap oleh pihak kepolisian? Nah, baik rekan Firda, ini terjadi semalam sekitar pukul 12.30 ya di Pasar Sambu Baru di Kecamatan Medan Barat. Nah, di sana sehari-hari korban bernama Dameria Hutarup yang berdagang dimintai atau dikutip uang, alasan untuk uang keamanan oleh OKP tersebut, sehingga dia melakukan penolakan dan terjadi keributan seperti itu, Firda. Lantas, seperti apa reaksi dari pelaku pungli sendiri terhadap Dameria begitu? Nah, ketika Dameria didatangi sebelumnya dimintai, Dameria yang sehari-hari memang berjualan dan dimintai setiap hari, dia merasa keberatan, apalagi barang dagangannya juga sudah tidak laku, akhirnya dia tidak ada keuntungan, malah dimintai preman. Dia mengeluhkan keresahannya ke media sosial dan sehingga viral, peristiwa tersebut viral dan kemudian dia didatangi oleh OKP tersebut. OKP tersebut menyatakan tidak terima dan terjadi keributan di lokasi dia berjualan, seperti itu rekan Firda. Lantas, Arjuna, bagaimana respon dari pihak kepolisian sendiri dengan adanya 2 pelaku pungli ini? Nah, menyikapi hal ini, Polsek Medan Barat dalam hal ini tidak kurang dari 6 jam langsung menjemput pelaku tidak jauh dari lokasi kejadian dan langsung mengamankan ke Polsek Medan Barat. Seperti itu, rekan Firda. Dia juga tidak jauh dijemput dari lokasi tempat dia melakukan pungli. Seperti itu, rekan Firda. Lantas Arjuna, bagaimana proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Polsek Medan Barat terkait adanya pungli yang dilakukan oleh 2 orang ini? Nah, baik. Hingga saat ini juga seperti
informasi yang kami terima langsung dari Polsek Medan Barat, proses hukum masih berlanjut dan memang belum bisa dipastikan pasal apa yang akan dikenakan pada tersangka. Namun sejauh ini masih berlangsung pemeriksaan. Lantas bagaimana harapan dari korban dan Miria sendiri dengan adanya penangkapan dari pelaku pungli sendiri, dan apakah sebelumnya juga sudah pernah menjadi korban pungli? Baik rekan Firda, yang pertama korban mengapresiasi kinerja cepat Polsek Medan Barat yang langsung mengamankan pelaku pungli yang tidak lebih dari 6 jam. Nah, jadi apalagi Damiria memang sebelumnya sudah terus-menerus menjadi korban pungli, bahkan seperti yang dialami di Jalan Gatot Subroto di wilayah hukum Polsek Sunggal. Damiria juga pernah di Palak Preman. Nah, pada saat itu pelaku tidak berapa lama langsung dilepas oleh pihak Polsek Sunggal. Jadi atas hal itu dia berharap agar pelaku tersebut diganjar sesuai dengan hukumannya, tidak dilepas. Seperti itu saja. Namun dia tetap mengapresiasi kinerja Polsek Medan Barat yang langsung cepat mengamankan pungli tersebut. Rekan Frida. Baik, Tribuners, jurnalis kami Arjuna juga sudah melakukan wawancara dengan Kapolsek Medan Barat, AKP Tina Pulitawati, dan juga Damiria Hutauruk, seorang korban yang mengalami pungli. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi saya juga tadi sempat marah karena terlalu arogan dan berani, sehingga kita buktikan bahwasanya diturunkan tim daripada Unireskrim ke lokasi tadi sehingga dapat ditemukan kedua rekan tersebut. Kalau ini pelaku mengakui itu sudah berapa lama mereka memalak di daerah tersebut? Sudah lama itu. Lebih dari 5 tahun? Bertahun. Udah bertahun lah ya, kalau 5 tahunan lah. Ya udah tahunan lah itu kejadian peristiwa itu terjadi. Bapak Mas Irwan ini pernah bermasalah juga di Polsek? Belum. Masih belum sempat residivis itu belum? Belum. Hanya apa tuh pelakuan seperti itu aja. Belum ada tindak pidana lain yang dilakukan. Warga mana mereka ini dua? Warga Medan Barat ini aja. Bu, kira-kira kena pasal berapa deh, Bu ya? Hah? Kemungkinan pasal berapa mereka ya? Hah? Kena pasal berapa tindakan? Nanti kita pelajari dulu ya, karena si korban masih membuat laporan. Laporannya udah dibuat, Bu? Lagi ada orang buat laporan, Pak. Oh, lagi nunggu ya? Saya minta mohon kepada Kapolsek, mana-mana kami jualan di mana-mana. Mohonlah, semoga ditindaklanjutkan, ditegaskan, biar ada efek jerak. Jangan minta maaf keluar. Nanti saya ceritakan, saya pun banyak utang, mau apa, saya stres. Artinya dikasih efek jerah gitu ya? Efek jerah, harus efek jerah. Nggak harus efek jerah. Karena kemarin tidak ada efek jerah, ya begitu lepas. Terakhir berlanjut, kan banyak sekarang. Selesai jeda, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Kecelakaan maut melibatkan 1 unit truk dan sepeda motor terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Rabu 22 September sekira pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Solo Sragen, tepatnya di Jalan Manggis RT 2 RW 1 Desa Jati, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Truk tronton Hino dengan nomor polisi DK 8403 CS dikemudikan oleh AM 39 tahun warga Padang Sambian Kota Denpasar, Provinsi Bali.
Informasi lengkapnya akan kami disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Septiani Ayu Lestari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Septi. Ya, halo Firda. Ya. Septi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian kecelakaan tersebut? Ya, terima kasih rekan Firda. Sebelumnya di Kabupaten Sragen terjadi kecelakaan maut yang melibatkan 2 unit kendaraan truk dan 1 unit sepeda motor. Kejadian terjadi sekitar pukul 19 waktu lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kecelakaan diawali dari ketiga kendaraan tersebut melaju dari arah selatan menuju ke utara, yang mana posisi dari sepeda motor tersebut berada di belakang kedua truk tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut akan menyalip kedua truk tersebut dengan mengambil jalur kiri, di mana pada sekitar lokasi kejadian juga tengah terjadi perbaikan jalan yang menyebabkan ketinggian permukaan jalan itu mengalami ada perbedaan ketinggian permukaan jalan. Kemudian setelah berhasil mendahului kedua truk tersebut, akan kembali ke sepeda motor tersebut akan kembali ke badan jalan. Berbenturan, bagian motor tersebut berbenturan dan menyebabkan motor tersebut terjatuh dan menyebabkan 3 orang pengendara di sepeda motor tersebut terpental ke badan jalan. Ya, beda. Lantas, apakah dari kejadian kecelakaan tersebut, apakah ada korban jiwa maupun korban luka begitu dalam peristiwa ini? Ya, dalam kejadian tersebut menyebabkan 2 orang meninggal dunia, yakni S 46 tahun dan AM 38 tahun maksud saya, dan mengalami cedera cukup serius, dan di mana SM yang merupakan seorang perempuan 38 tahun tersebut meninggal dunia di tempat, dan S 46 tahun meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera serius di bagian dada setelah terlindas ban truk tersebut. Dan kemudian terdapat 1 di mana mereka ketiga korban tersebut merupakan satu keluarga yang ayah dan keduanya merupakan pasangan suami istri, dan mereka saat kejadian membawa seorang balita atau anaknya tersebut, di mana kondisi anaknya berhasil selamat, namun mengalami patah tulang di bagian kaki kanannya, dan sudah dilakukan operasi tadi malam. Baik, nantinya korban tewas ini akan dimakamkan di mana? Bisa diinformasikan ke kami, Septi? Untuk korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan di pemakaman tempat tinggalnya di Desa Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dan sudah dimakamkan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan menurut informasi, kedua korban atau pasangan suami istri tersebut dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman desa setempat. Ya, beda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Ibda Irwan Marvianto, Kanit Laka Lantas Polres Sragen. Berikut liputannya untuk Anda. Saya sampaikan untuk kejadian lalu lintas di Jalan Solo menuju Sragen, ya, untuk tepatnya di daerah Jati, Masaran, Kabupaten Sragen. Untuk kejadian antara sepeda motor dengan KBM truk tronton. Untuk korban meninggal 1 di lokasi, kemudian untuk yang 1 perjalanan menuju rumah sakit, kemudian ada 1 lagi pembonceng, yaitu seorang anak laki-laki dari pengemudi maupun pembonceng itu sementara masih dalam perawatan di rumah sakit umum. Nah, jadi untuk si anak ini kondisi sadar, namun mengalami luka ringan. Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Timur, Saudara.
Seorang pria di Kota Malang diduga membunuh sang istri di Jalan Emprit Mas, nomor 10 RT 4 RW 7, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada Jumat 17 September malam. Sebelum kejadian tersebut terjadi, pasutri bernama Sofia 50 tahun dan Ratna Darumi Subagio 56 tahun sempat bertengkar. Jenazah Ratna ditemukan pertama kali oleh anak laki-laki dari pasangan tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jatim. Ada Kukuh Kurniawan yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Kukuh. Halo Mbak Firda. Ya, Kukuh, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kasus pembunuhan ini bisa terungkap? Jadi untuk pembunuhannya sendiri polisi pun sudah mengantongi 2 alat bukti ya, yaitu kaos yang digunakan oleh pelaku, kaos berwarna kuning yang digunakan pelaku saat kejadian, dan jaket kain warna abu-abu yang digunakan oleh terduga pelaku. Lantas bagaimana untuk kronologi kasus pembunuhan ini sendiri? Bagaimana bisa dari pelaku sendiri membunuh istrinya begitu? Halo, Barakan kita? Ya, halo, Kukuh, bisa mendengar suara kami? Iya, rekan kita. Bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi terungkapnya kasus pembunuhan ini? Bagaimana bisa suami ini membunuh sang istri begitu? Karena dugaan untuk kronologi sendiri itu, kronologinya karena melihat dari luka yang begitu parah ketika ditemukan di kamar mandi. Sehingga dugaan polisi pun mengarah bahwa luka yang dialami oleh si korban ini adalah indikasi pembunuhan, bukan sebagai untuk luka yang terjatuh dari kamar mandi. Lantas, apa yang dilakukan korban sendiri sebelum ditemukan meninggal di dalam kamar mandi? Bisa Anda jelaskan? Jadi si korban ini sempat cekcok dengan terduga pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Jadi pada waktu hari Jumat sebelum ditemukan meninggal, itu sempat si korban ini mengeluarkan kalimat-kalimat kasar kepada si terduga pelaku, sehingga kemungkinan itulah yang memicu terduga pelaku untuk menghabisi nyawa si korban. Lantas apa langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Polresta Malang Kota untuk mengusut kasus dugaan pembunuhan tersebut? Untuk saat ini, untuk Satreskrim Polresta Malang Kota masih terus mengusut kasus dugaan pembunuhan tersebut. Dan pihak Satreskrim pun sudah menerima laporan kasus tersebut yang dilaporkan oleh putra dari si korban. Dan hingga saat ini sudah melakukan pemeriksaan saksi dan melakukan olah TKP. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Jatim, Kukuh Kurniawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Setelah melakukan aksi pembunuhan, pelaku berinisial AP menguburkan mayat korban DM 50 tahun di kedalaman 1,5 meter. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi di kilometer 43 RT 15 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi pada Sabtu 18 September lalu. Tak menunggu lama, mayat korban yang terkubur itu berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi pada Selasa 21 September malam. Untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Hasbi. Halo, selamat siang, Firda. Hasbi, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi dan motif terjadinya pembunuhan tersebut? Ya, baik, Firda. Memang di Desa Bukit Bali, Kecamatan Sakernan, Kabupaten Muaro Jambi itu terjadi sebuah peristiwa aksi pembunuhan, yaitu terjadi pada Sabtu 18 September Sabtu lalu. Yang terlibat dalam aksi pembunuhan ini, yang mana pelaku inisial AP usia 23 tahun ini merupakan anak buah dari korban yang telah dibunuh. Korban ini berinisial MD usia 50 tahun. Itu diduga pemicu dibunuhnya korban oleh pelaku itu adalah sebuah pelaku ini mencuri uang milik korban yang berada di dompet korban. Uang yang dicuri oleh pelaku itu senilai Rp1.050.000. Dengan ketahuan oleh korban si pelaku ini mencuri uangnya,
Lalu korban ini menganiaya hingga korban itu meninggal dunia. Korban sendiri dianiaya oleh pelaku itu menggunakan satu buah cangkul yang dipukul ke bagian kepalanya hingga korban itu menyebabkan luka di bagian kepala, kemudian meninggal. Nahasnya korban itu yang meninggal, pelaku lakukan penguburan terhadap jasad korban. Itu tidak jauh dari lokasi peristiwa itu terjadi. Begitu dia. Ya. Lantas, Hasbi, bisa Anda jelaskan setelah diketahui mayat tersebut dikuburkan di dalam tanah begitu, bisa Anda jelaskan mengenai hal ini, bagaimana bisa terungkap? Halo rekan Hasbi? Halo rekan Hasbi. Ya, Firda. Bisa diulangi, Firda? Ya, oke. Hasbi, bisa Anda jelaskan setelah diketahui mayat tersebut dikuburkan begitu, bisa Anda jelaskan bagaimana terungkapnya mayat tersebut dikuburkan di dalam tanah? Baik, Firda. Memang pihak kepolisian mengetahui bahwa mayat korban itu dikubur di tidak jauh dari lokasi TKP. Itu mengetahui setelah pelaku itu ditangkap oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi. Setelah ditangkapnya pelaku itu, pelaku berhasil diinterogasi oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi. Berdasarkan penyelidikannya, korban itu sendiri dibunuh oleh pelaku si AP. Nahas dan ini si pelaku sebelum ditemukan korban ini, pelaku juga sempat melapor ke Satreskrim Polres Muaro Jambi menyatakan bahwa bosnya itu sudah hilang 3 hari dan perlu pencarian. Berdasar itulah penyelidikan dari Satreskrim Polres Muaro Jambi menyelidiki informasi itu bahwa bosnya itu hilang dan telah dibunuh. Dari hasil interogasi Satreskrim Polres Muaro Jambi itu juga menimbulkan kecurigaan bahwa pelaku pembunuhan dari korban itu merupakan si pelaku sendiri yang telah melaporkan ke Mapolres Muaro Jambi. Memang dalam pencarian itu mayat atau jasad korban yang dikuburkan itu berdasarkan petunjuk dari pelaku sendiri, bahwa pelaku itu menguburkan jasad korban ke dalam tanah yang kedalaman sekitar 1,5 meter. Di lokasi korban ditemukan di tempat penguburan itu juga polisi juga berhasil menemukan sebuah sepeda motor yang diduga digunakan oleh pelaku untuk membawa korban ke lokasi penguburan. Sepeda motor itu juga merupakan miliknya si korban tersebut. Begitu, Firda. Hasbi, bagaimana lantas tindak lanjut dari pihak kepolisian sendiri? Apakah jasad dari korban ini akan diautopsi begitu? Dan apakah saat ini pelaku sudah dijatuhi hukuman? Ya, baik, Firda. Terhadap jasad yang sudah dievakuasi dan ditemukan oleh Satreskrim Polres Muaro Jambi itu sudah dilakukan autopsi di rumah sakit di Jambi, bahwa Satreskrim Muaro Jambi juga mengakui bahwa korban itu adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh si pelaku inisial AP itu sendiri. Sementara pelakunya saat ini sudah ditahan di Mapolres Muaro Jambi. Berdasarkan ancaman hukum pada pelaku itu dikenakan pasal pembunuhan yang diancam hukuman mati. Itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Hasbi juga sudah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi, AKP Hairunisa. Berikut liputannya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Komandan, saya Kasat Reskrim akan memimpin kegiatan pada malam hari ini. Kita akan melaksanakan kegiatan membuka dan menggali diduga titik dan lokasi dikuburnya korban pembunuhan inisial DN dan pelaku inisial AP. Setelah ini nanti akan ditunjukkan oleh tersangka di mana lokasi tempat penguburan tersebut. Kamu tunjuk.
membenarkan bahwa memang telah terjadi tindak pidana pembunuhan di TKP kilometer 43 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. Yang menjadi korban adalah seorang bapak dengan inisial DN. Kemudian pelaku sudah kami amankan di Satreskrim Polres Muara Jambi untuk proses lebih lanjut. Bagaimana keadaan korban, Pak Kasat? Jadi korban, kami bersama-sama dengan keluarga korban, kemudian Kapolsek Sekernan dan anggota Buser serta anggota yang lainnya telah mendatangi TKP dan sesuai penunjukan dari tersangka, kami telah berhasil mengeluarkan korban di dalam lubang dengan diameter dan dalam sekitar lebih kurang 1 meter. Di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan terdampak pengeringan irigasi, sehingga petani tak bisa menggarap lahan sawahnya karena tak mendapatkan pasokan air dari saluran irigasi yang dikeringkan tersebut. Keringnya irigasi itu sendiri dilakukan sejak 16 September sampai dengan awal Januari 2022. Dan dalam sekitar lebih kurang 1 meter. Di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan terdampak pengeringan irigasi, sehingga petani tak bisa menggarap lahan sawahnya karena tak mendapatkan pasokan air dari saluran irigasi yang dikeringkan tersebut. Keringnya irigasi itu sendiri dilakukan sejak 16 September sampai dengan awal Januari 2022 untuk perbaikan jaringan daerah irigasi Tugu Mulyo yang rusak. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Post, ada Ahmad Farozi yang akan memberikan informasinya lengkap untuk Anda. Halo Farozi. Halo rekan Firda. Farozi, bisa Anda jelaskan apa upaya pemerintah daerah atau Dinas Pertanian terkait pengeringan irigasi yang berdampak pada petani sawah di Musirawas ini? Baik, rekan Firda dan pemirsa Tribun News. Dari Musirawas dapat saya laporkan bahwasanya pengeringan saluran irigasi ini diperlukan untuk perbaikan rekan Firda. Karena di beberapa bagian banyak yang rusak. Mengapa perlu dilakukan pengeringan? Karena memang terutama di saluran utamanya itu untuk mengangkat sedimen-sedimen yang ada. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebelum dilakukan pengeringan ini, pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada petani rekan Firda. Supaya bersiap-siap menghadapi pengeringan sehingga tidak melakukan pengolahan lahan ketika pengeringan terjadi seperti yang sudah terjadi saat ini. Kemudian upaya pemerintah lainnya adalah memberikan bantuan bibit jagung
bibit jagung ini untuk 7.000 hektar lahan, rekan Firda. 7.000 hektar lahan yang terdampak dengan pengeringan ini. Demikian, Firda. Fauzi, lantas berapa total luas lahan sawah di Kabupaten Musirawas yang terdampak pengeringan irigasi ini? Baik. Total luas lahan yang terdampak dengan pengeringan saluran irigasi ini berkisar sekitar 7.000 hektar, rekan Firda. Itu terutama di lahan-lahan areal persawahan yang ada di saluran daerah irigasi Tugu Mulyo ya. Daerah irigasi Tugu Mulyo yang tersebar di wilayah Kecamatan Tugu Mulyo, Kecamatan Muara Beliti, dan sebagian Purwodadi. Demikian, rekan Firda. Dengan banyaknya sawah yang tidak bisa berproduksi begitu, Fauzi, apakah berpengaruh terhadap ketersediaan pangan khususnya beras untuk masyarakat di sana? Baik, dampak dari pengeringan irigasi ini sehingga petani tidak bisa menggarap lahan sawahnya jelas berpengaruh sekali, rekan Firda. Karena ada 7.000 hektar lahan yang tidak bisa digarap, sehingga loss produksi dalam satu kali musim tanam ini sekitar 65.000 ton. 65.000 ton beras. Cuman hanya saja untuk masyarakat Kabupaten Musirawas masih bisa terpenuhi dari areal persawahan lainnya yang tidak terdampak dengan pengeringan ini. Karena total luas lahan persawahan di Kabupaten Musirawas ini itu berkisar 22.600 hektar, itu rekan Firda. Sementara yang terdampak dengan pengeringan ini sekitar 7.000. Total produksi dari 7.000 hektar ini sekitar 65.000 ton. Sementara total produksi keseluruhan lahan yang ada yang masih bisa digarap itu berkisar 260.000 ton sampai 280.000 ton, rekan Firda. Sehingga masyarakat Musirawas masih bisa memenuhi kebutuhannya dari areal persawahan yang tidak mengalami pengeringan. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Ahmad Fauzi juga sudah melakukan wawancara dengan petani Desa Air Satan bernama Darmaji, 62 tahun, dan juga Hartono, PPL Desa Air Satan. Berikut liputannya untuk Anda. Darmaji, ini lahan apa Pak ya? Lahan sawah? Lahan persawahan dulunya Pak, Mas. Persawahan karena pengeringan, ada bangunan irigasi kering, daripada bongkor ditanami jagung, kalau palawija seperti ini. Kalau tadi 3/4 hektar Pak ya? Sekitar kurang seperempat lah. Oke. Ya. Berapa hektar Pak Hartono di lahan di Satan ini yang lolok total luasnya? Kurang lebih sekitar 465 hektar. 465 hektar ya? Lahan baku. Yang terdampak dengan pengeringan irigasi berapa hektar ya? Ini yang belum ini, jadi yang tidak bisa ditanami padi, dampak itu 75 hektaran. 75 hektar yang tidak bisa ditanami padi ya? Digantikan dengan tanaman apa Pak? Tanaman jagung yang program pemerintah itu dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas, alhamdulillah. Satgas COVID-19 Kelungkung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa sekolah di Kelungkung jelang penerapan sekolah tatap muka terbatas yang akan dimulai pada Senin 27 September mendatang. Salah satu sekolah yang dimonitoring kesiapannya yakni di SD Negeri Semarapura Klot. Setelah setiap kali tertunda, pembelajaran tatap muka di Kelungkung akhirnya terlaksana pada Senin 27 September nanti. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Bali, ada Eka Mita yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Eka. Ya, baik Firda. Eka, bisa Anda jelaskan bagaimana hasil monitoring dari Satgas COVID-19 Kelungkung Bali menjelang penerapan pembelajaran tatap muka di Kelungkung saat ini? Ya, perlu saya informasikan jika sebelumnya Pemkab Kelungkung sudah melakukan penjadwalan untuk sekolah tatap muka di Kelungkung, namun masih menunggu PPKM turun level sehingga PPKM baru diberlakukan. Sekolah tatap muka baru diberlakukan hari Senin mendatang. Jadi untuk hasil dari verifikasi tadi, pihak Satgas menyatakan bahwa hampir semua sekolah di Kelungkung siap untuk menerapkan protokol kesehatan pada saat pembelajaran tatap muka Senin mendatang. Melalui verifikasi tadi, Satgas COVID-19 Kelungkung melakukan pengecekan berbagai kesiapan sekolah seperti misalnya ketersediaan termogan, ataupun nanti bagaimana sistem pembelajaran di sekolah sampai dengan izin orang tua yang sebelumnya sudah disebarkan oleh pihak sekolah. Eka, lantas bagaimana teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kelungkung yang akan dilaksanakan pada 27 September mendatang? Jadi mungkin sama dengan penerapan sekolah tatap muka di wilayah lainnya di Indonesia. Untuk sekolah tatap muka di Kelungkung ketentuannya nanti maksimal setiap kelas
hanya terisi kapasitasnya 50% atau maksimal 18 siswa. Itu pun nanti pembelajaran akan dilakukan secara bergiliran antara daring maupun dengan tatap muka. Nanti pihak sekolah juga mengawasi siswa mulai dari datang ke sekolah sampai dengan siswa nanti benar-benar pulang sampai dengan rumah. Demikian. Eka, lantas apa yang ditekankan dari pihak sekolah dan Satgas COVID-19 ke pihak orang tua begitu di saat dimulai pembelajaran tatap muka Kelungkung Bali nanti? Jadi nanti pihak orang tua ditekankan agar mengantar anaknya dan menjemput anaknya tepat waktu sehingga nanti memastikan para siswa itu tidak keluyuran atau tidak berkerumun dengan rekan-rekannya saat pulang sekolah. Orang tua juga sebelumnya sudah diberikan surat izin bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti PTM akan tetap mendapatkan pembelajaran daring seperti itu. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara dengan Koordinator Bidang Pendidikan COVID-19 Kelungkung, Iputu Swata. Berikut liputannya untuk Anda. Kami selalu ingatkan kepada kepala sekolah, guru-guru, dan semuanya untuk selalu ingat pada protokol kesehatan COVID-19. Dan minimal lah, masker itu jangan sampai turun dari hidung dan mulut. Yang perlu kita lindungi adalah hidung dan mulut kita. Dan kami juga ingatkan kepada guru-guru semua untuk selalu saling mengingatkan, baik siswanya, orang tua yang melakukan jemput antar, untuk selalu taat patuh pada protokol kesehatan COVID-19. Untuk sementara di sekolah SD Negeri 3 Semeru Pulau Niki tidak ada kendala untuk persiapan tatap muka terbatas di hari Senin ini. Ya. Nah, nanti secara teknis per kelas ada berapa rencana? Kalau secara teknis per kelasnya itu nanti dibagi 50%. Kebetulan di sekolah kami di sini memang jumlah muridnya agak terbatas sehingga jumlah murid per kelas itu tidak sampai melebihi jumlah nasional. Memastikan Provinsi Aceh terbebas dari zona merah. Kepastian itu diperoleh seusai hasil analisis data periode 13 hingga 19 September oleh tim pakar Satgas COVID-19 Nasional, di mana 14 daerah di Aceh naik kelas zonasi menjadi lebih baik. Juru bicara Satgas COVID-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Ghani, mengatakan sebanyak 14 daerah memasuki zona warna yang lebih baik. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Serambi News Indonesia. Ada Subur Dani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Subur. Ya, halo Firda, selamat siang. Subur, bisa Anda jelaskan terkait bebasnya Aceh dari zona merah begitu saat ini? Apa indikasi ketaatan prokes sudah semakin baik di sana? Ya, Firda, tadi malam kita mendapat informasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Aceh bahwa memang sesuai dengan analisis tim pakar Satgas Penanganan COVID Nasional bahwa Aceh terbebas dari zona merah. Sebelumnya hampir ada 14 daerah kabupaten kota yang ada di Aceh itu masuk dalam zona merah, Firda. Dan saat kita tanyakan kepada juru bicara, mengiyakan bahwa ketaatan protokol kesehatan sudah semakin baik di Aceh saat ini, termasuk pemerintah sangat gencar melakukan vaksinasi termasuk kepada siswa-siswa, Firda. Lantas bagaimana untuk tren peningkatan kasus COVID-19 di Aceh saat ini, Subur? Ya, Firda, dapat kami laporkan kemarin terakhir hasil dari data yang dirilis oleh tim Satuan Tugas di Aceh itu ada 122 orang meningkat ataupun 122 orang bertambah kasus positif, dan secara akumulatif hingga kemarin tercatat di Aceh sudah ada sebanyak 37.240 kasus positif sejak kasus COVID muncul pertama. Kemudian yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit rujukan itu sebanyak 3.470 orang. Kemudian yang penyintas yang sudah sembuh itu sebanyak 31.925 orang, dan yang dinyatakan meninggal dunia itu 1.845 orang. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Serambi News Indonesia, Subur Dani, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firana, wakil kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!